Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Mbak Siti Anissa mau membahas atau menerangkan tentang limit fungsi. Untuk yang pertama, dari definisi 6.1, ini definisi titik limit ya. Misal A subset R, sebuah titik C elemen dari R dikatakan titik limit dari A jika setiap persekitaran delta P delta C sama dengan C min delta dan C plus delta. Dari C memuat paling sedikit suatu titik dari A yang bukan C. Titik C boleh menjadi unsur himpunan A, boleh juga bukan unsur dari A. Esensinya di sini bahwa A irisan P delta C kurang dari C tidak sama dengan 0. Di teorema 6.1, suatu bilangan C elemen dari bilangan real adalah titik limit dari himpunan A subset R jika dan hanya jika terdapatlah suatu barisan AN di A dengan AN tidak sama dengan C untuk semua N elemen dari N sedemikian sehingga limit dari AN sama dengan C. Selanjutnya ini definisi dari limit. Definisi 6.2. Misal A subset R adalah fungsi yang memetakan A hingga ke R dan C adalah titik limit dari A. Kita mengatakan bahwa bilangan real L adalah limit dari F di C jika diberikan persekitaran epsilon dari L P per epsilon L terdapat persekitaran delta dari C P delta C sedemikian sehingga X tidak sama dengan C adalah sembarang titik di P delta C, maka fungsi dari X berada dalam P epsilon L. Nilai delta biasanya tergantung dari nilai epsilon yang diambil sehingga kita biasanya menuliskan delta dalam kurung epsilon. Namun agar penulisan tidak menjadi ruwet, kita menuliskan delta saja. Jika L ada limit dari F di C, maka kita bisa mengatakan bahwa F konvergen ke L pada C. Kita sering menuliskan L sama dengan limit X menuju C F untuk F atau limit X menuju C untuk fungsi X sama dengan L. Kita juga mengatakan bahwa fungsi Fx mendekati L apabila X mendekati C. Dalam lambang fungsi Fx menuju L jika X menuju C atau juga menggunakan pernyataan bahwa F berlimit L pada C. Jika F tidak mempunyai suatu limit, kita mengatakan F divergen pada C. Next, Mbak.
Oke, teorema 6.2 atau teorema ketunggalan limit. Jika f adalah fungsi yang memetakan A menuju R, dan jika C adalah titik limit dari A, maka f hanya dapat mempunyai satu limit pada C. Limit fungsi dengan kriterion epsilon sampai delta. Ini di definisi 6.3. Misal, f adalah fungsi yang memetakan A sampai R dan C titik limit dari A, maka limit X sampai C untuk f sama dengan L jika dan hanya jika untuk sembarang epsilon dari 0 yang diberikan terdapatlah sebuah delta epsilon bisa dari 0 sedemikian sehingga jika X elemen dari A dan 0 dan X kurang dan X lebih besar lebih X harga mutlak X lebih besar dari dan X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 0 dan X kurang dari delta E, maka fungsi f X kurang dari L kurang dari epsilon. Anggap f berlimit L di C, maka diberikan epsilon lebih besar dari 0. Terdapat delta sama dengan delta epsilon. Sedemikian sehingga untuk setiap X elemen dari A dan dalam persekitaran delta P, delta dari C, dan C dari C dan X tidak sama dengan C, maka nilai Fx berada dalam persekitaran epsilon dari L. B epsilon dari M, namun X berada di P delta C dan X tidak sama dengan C jika dan hanya jika X lebih besar dari 0 dan X kurang dari delta. Perhatikan bahwa X lebih besar dari 0 dan X kurang dari delta. Hanyalah cara lain menyatakan bahwa X tidak sama dengan C. Juga F X berada di P epsilon L jika dan hanya jika Fx kurang dari sama dengan epsilon. Jadi jika X elemen dari A memenuhi X lebih besar dari 0 dan X kurang dari delta, maka Fx memenuhi Fx kurang dari L kurang dari epsilon. Jika syarat yang diberikan dalam I2 tadi berlaku, maka kita ambil persekitaran delta. P delta C sama dengan C kurang dari delta C tambah plus delta. Dan persekitaran epsilon P epsilon L sama dengan L kurang dari epsilon L tambah
epsilon. Maka syarat I1 berada pada jika X berada di P delta C, di mana X elemen dari A, X tidak sama dengan C. Maka Fx berada di P epsilon L. Maka menurut definisi 6.2, F berlimit L di C. Hubungan antara limit fungsi dan barisan konvergen. Pada teorema 6.3, kriteria sekuensial atau barisan. Misal, F adalah fungsi yang memetakan A sampai R, dan misalkan C adalah titik limit dari A, maka limit dari X menuju C untuk F sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap barisan AN di A yang konvergen ke C, sedemikian sehingga AN tidak sama dengan C untuk semua N elemen dari N. Barisan F AN konvergen ke L. Nah, Mbak, sorry sinyalku. Bukti. Diketahui limit X menuju C untuk F sama dengan L. Hal ini berarti untuk setiap epsilon bisa dari 0 terdapat delta bisa dari 0. Sehingga jika X kurang dari harga mutlak, X kurang dari C, kurang dari delta, berakibat Fx kurang dari M kurang dari epsilon. Anggap AN adalah sebuah barisan di A dengan limit AN sama dengan C dan AN tidak sama dengan C untuk semua N. Dengan sedemikian, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K dari delta, maka AN kurang dari C kurang dari delta. Sedangkan berdasarkan yang diketahui untuk AN kurang dari C kurang dari delta, berakibat F AN kurang dari L kurang dari epsilon. Hal ini berarti barisan F AN konvergen ke L. Ini bukti. Buktinya. Apakah dipercepat ya, Mas? Iya, Pak. Intinya saja, nggak usah dibaca semuanya. Buktinya kontrapositif dan argumen di atas jika I tidak benar maka terdapatlah persekitaran I. Sedemikian sehingga berapapun besarnya persekitaran delta dari C kita ambil, maka paling sedikit adalah bilangan A delta di A dari P delta C dengan A delta tidak sama dengan C, sedemikian sehingga FAG setiap N elemen N persekitaran 1/N dari C memuat bilangan AN, sedemikian sehingga
A kurang dari AN lebih besar dari 0 dan AN kurang dari 1 per N dan AN elemen dari A, tetapi sedemikian sehingga FAN L lebih besar sama dengan epsilon untuk semua N elemen N. Kita simpulkan bahwa barisan AN di A kurang dari C konvergen ke C, tetapi barisan FAN tidak konvergen ke L, maka kita telah menunjukkan bahwa jika I tidak benar, maka I2 tidak benar juga. Jadi 2 berimplikasi I. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siti Anissa. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya lanjut. Di sini ada kriterion divergen. Teorema 6.4. Misalkan A subset R, misalkan F memetakan A ke R dan C elemen R adalah titik limit dari A, maka jika L elemen R, maka F tidak konvergen ke L pada C jika dan hanya jika terdapat suatu barisan AN di A dengan AN tidak sama dengan C untuk semua N elemen N, sedemikian sehingga AN konvergen ke C, tetapi barisan FAN tidak konvergen ke L. Fungsi F tidak mempunyai limit di C jika dan hanya jika terdapat suatu barisan AN di A sedemikian sehingga AN tidak sama dengan C untuk semua N elemen N, sedemikian sehingga barisan AN konvergen ke C tetapi barisan FAN tidak konvergen di R. Teorema limit. Definisi 6.4. Misalkan A subset R, F memetakan A ke R dan C adalah titik limit dari A, kita mengatakan bahwa F terbatas pada persekitaran dari C. Jika terdapat persekitaran delta dari C, P delta C dan M lebih besar dari 0, sedemikian sehingga nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan M. Untuk semua X elemen A, irisan P delta C. Teorema 6.5. Jika A subset R dan F memetakan A ke R berlimit pada C elemen R, maka F terbatas pada suatu persekitaran pada C. Selanjutnya ada kombinasi fungsi. Definisi 6.5. Misalkan A subset R dan F, G adalah fungsi-fungsi dari A ke R. Kita definisikan jumlah F plus G, selisih F min G, dan hasil kali F, G pada A ke R sebagai fungsi-fungsi yang diberikan oleh F plus G kali X sama dengan Fx plus Gx. F min G kali X sama dengan Fx min Gx. Fg kali X sama dengan Fx kali Gx. Untuk semua X elemen A, lebih jauh jika B elemen R, kita tetapkan kelipatan BF sebagai fungsi BF kali X sama dengan BF kali X untuk semua X elemen A. Akhirnya, jika Gx tidak sama dengan 0, untuk X elemen A kita definisikan kuosien hasil bagi F per G sebagai fungsi dengan F per G kali X sama dengan Fx per Gx untuk semua X elemen A. Teorema 6.6. Misalkan A subset R, F dan G adalah fungsi-fungsi A ke R, dan C elemen R adalah titik limit dari A, B elemen R. 1. Jika limit X menuju C, F sama dengan L, dan lim X menuju C, G sama dengan M, maka lim X menuju C, F plus G sama dengan L plus M. Lim X menuju C, F min G sama dengan L min M. Lim X menuju C, F G kali sama dengan LM. Lim X menuju C, BF sama dengan BL. Yang kedua, jika H memetakan A ke R dan H X tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen A, dan jika lim X menuju C, H sama dengan H besar, tidak sama dengan 0, maka lim X menuju C, F per G
sama dengan L per H. Teorema 6.7. Misalkan A subset R, F, fungsi F memetakan A ke R, C elemen R, titik limit dari A. Jika A kurang dari sama dengan Fx, kurang sama dengan B, untuk semua X elemen A, X tidak sama dengan C. Dan jika limit X menuju CF ada, maka A kurang dari sama dengan lim X menuju C, F kurang dari sama dengan B. Teorema 6.8 atau teorema Apit. Misalkan A subset R dan misalkan F, G, H memetakan A ke R dan misalkan C titik limit dari A jika Fx kurang dari sama dengan Gx kurang dari sama dengan Hx untuk semua X elemen A, X tidak sama dengan C. Dan jika limit X menuju C, F sama dengan L, lim X menuju C, H, maka lim X menuju C, G sama dengan L. Buktinya serupa dengan teorema pada barisan konvergen. Teorema 6.9. Misalkan A subset R, F memetakan A ke R, dan C adalah titik limit dari A. Jika lim X menuju 0, F lebih besar dari 0, atau lim X menuju 0, F kurang dari 0, maka terdapat sebuah persekitaran delta dari C, P delta C sedemikian sehingga Fx lebih besar dari 0 atau Fx kurang dari 0 untuk semua X elemen A. Irisan P delta C, X tidak sama dengan C. Selanjutnya ada limit tak berhingga. Teorema 6.10. Misalkan A subset R, F, G memetakan A ke R dan C elemen R adalah sebuah titik limit dari A. Anggaplah bahwa Fx kurang dari sama dengan Gx. Untuk semua X elemen A, X tidak sama dengan C. Jika lim X menuju C, F sama dengan tak hingga, maka lim G menuju C, lim X menuju C, G sama dengan tak hingga. Jika lim X menuju C, G sama dengan men tak hingga, maka lim X menuju C, F sama dengan men tak hingga. Limit pada tak berhingga. Teorema 6.11. Misalkan A subset R, F memetakan A ke R dan anggap A, tak hingga subset A untuk A elemen R, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen. A. L sama dengan limit X menuju tak hingga F untuk setiap barisan, yang ke B untuk setiap barisan AN di A irisan A, tak hingga sedemikian sehingga limit AN sama dengan tak hingga. Barisan FAN konvergen ke L. Teorema 6.12. Misalkan A subset R, fungsi A memetakan R, dan anggap A tak hingga subset A untuk A elemen R, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen. Yang A, L sama dengan limit X menuju tak hingga F, atau limit X menuju tak hingga F sama dengan men tak hingga. Untuk yang B, untuk setiap barisan AN di A, tak hingga sedemikian sehingga limit AN sama dengan tak hingga barisan limit FAN atau sama dengan tak hingga, atau lim FAN sama dengan men tak hingga. Selanjutnya ada teorema 6.13. Misalkan A subset R, F, G memetakan A ke R dan anggap bahwa A, tak hingga subset A untuk suatu A elemen A besar subset R, anggap bahwa Gx
lebih besar dari 0 untuk semua X lebih besar dari 0 dan bahwa limit X menuju tak hingga fx per Gx sama dengan L untuk suatu L elemen R, L tidak sama dengan 0. 1. Jika L lebih besar dari 0, maka limit X menuju tak hingga F sama dengan tak hingga jika dan hanya jika limit X menuju tak hingga G sama dengan tak hingga. 2. Jika L kurang dari 0, maka limit X menuju tak hingga F sama dengan min tak hingga jika dan hanya jika limit X menuju tak hingga G sama dengan tak hingga. Latihan soal. Ini saya cari dari sumber lain, tidak ada di buku. Buktikan limit X menuju 0, X min 9 per akar X min 3 sama dengan 3. Bukti, ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0. Pilih delta, kita belum ketahui, sehingga 0 kurang dari nilai mutlak X min 0 delta atau 0 kurang dari nilai mutlak X kurang dari delta. Maka nilai mutlak X min 9 per akar X min 3 dikurangi 3 sama dengan nilai mutlak X min 9 min 3 dalam kurung akar X min 3 per akar X min 3 sama dengan nilai mutlak X min 9 min 3 akar X plus 9 per akar X min 3 sama dengan nilai mutlak X min 3 akar X per X akar X min 3 sama dengan nilai mutlak akar X dalam kurung akar X min 3 per akar X min 3 sama dengan nilai mutlak akar X kurang dari delta sama dengan epsilon. Jadi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta sama dengan epsilon. Jadi yang dipilih delta sama dengan titik-titik itu adalah deltanya epsilon. Demikian sehingga pada setiap 0 kurang dari nilai mutlak X min 0 kurang dari delta, maka nilai mutlak X min 9 per akar X min 3 kurang 3 kurang dari epsilon. Jadi terbukti. Sekian yang dapat kami sampaikan. Silahkan yang ingin bertanya. Mungkin bisa dikasih satu contoh lagi, Mbak. Tadi kan cuma itu ya contohnya. Oke, teman-teman bisa lihat di buku latihan soal nomor 2. Misalkan F memetakan R ke R dan C elemen R, tunjukkan bahwa limit X menuju C, Fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit X menuju 0, Fx plus C sama dengan L. Jawabannya, misalkan X sama dengan Y plus C, jika X menuju C, maka Y ke 0 untuk X, Y, C elemen R. Limit X menuju C, Fx sama dengan L. Berubah menjadi limit Y menuju 0, F dalam kurung Y plus C sama dengan L. Sudah, Pak.
Oke, sudah jam 8:40. Kalau cukup diakhiri, Mbak. Iya, Pak. Baik, Pak. Betul. Terima Oke. kasih atas Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin ada yang belum jelas. Mohon dimaafkan, kami juga masih belajar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.